Kita pun di bulan Ramadan ini, agar tidak berlalu seperti Ramadan yang lalu, kita persiapkan. Yang pertama, targetnya apa? Antum harus pastikan, anak ingin dapat apa di bulan Ramadan ini? Oh, semua mengatakan, ya kita berharap keridhaan Allah Azza wa Jal, dibebaskan dari neraka, masuk surga. Nah, itu target terbesar kita. Tapi untuk mencapai target besar itu, jalannya gimana? Ada target-target kecil yang harus kita persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, apa yang harus kita lakukan sekarang agar Ramadan kita ini benar-benar ada hasilnya? Orang kalau usaha itu, dia memiliki perencanaan yang matang. Dia lihat, oh usaha ini kayaknya nggak bisa di bulan Ramadan. Engkau harus usaha ini. Modalnya berapa? Modalnya sekian. Terus di mana jualnya? Tempat jualnya itu sudah tahu, di sini. Atau jualnya online. Artinya ada perencanaan yang matang. Kita pun di bulan Ramadan ini, agar tidak berlalu seperti Ramadan yang lalu, kita persiapkan. Yang pertama, targetnya apa? Antum harus pastikan, anak ingin dapat apa di bulan Ramadan ini? Oh, semua mengatakan, ya kita berharap keridhaan Allah Azza wa Jal, dibebaskan dari neraka, masuk surga. Nah, itu target terbesar kita. Tapi untuk mencapai target besar itu, jalannya gimana? Ada target-target kecil yang harus kita persiapkan. Bagaimana kita mencapai target yang besar tersebut? Jamaah, ada orang yang berjalan tanpa tujuan, sehingga dia nggak pernah sampai ke tempat tujuan karena memang dia nggak punya tujuan. Afama yamshi mukibban ala wajhi. Ada yang berjalan di wajahnya nggak pakai kaki, ngawur, nggak bakal sampai. Ada yang berjalan di atas kakinya, dan dia ada petunjuk, tahu ini jalan yang harus aku lewatin, maka dia sampai kepada tujuan tersebut. Maka coba setiap orang dari kita mengambil pena dan kertas. Nanti di rumahnya, sini udah telat. Tapi alhamdulillah jamaah, Allah berikan kemudahan buat kita menuntut ilmu. Artinya kajian yang sudah disampaikan antum bisa dengar lagi. Bisa dengar lagi. Dan jangan bosan mendengarkan kajian. Sebagaimana kita tidak boleh bosan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ambil kertas sama pena, nanti pulang ke rumah, antum duduk sudah. Antum tulis di sana program yang antum akan kerjakan di bulan Ramadan ini. Targetnya apa? Target kecil-kecil yang tadi diinginkan untuk mendapatkan ridwanullah Azza wa Jal. Nggak perlu bikin yang apa ya? Target yang berat, yang susah diselesaikan. Enggak. Ambil yang memungkinkan. Jangan terlalu idealis. Yang penting realistis antum bisa mengamalkannya. Coba kita sama-sama memikirkan hal itu. Contoh, antum tulis target yang pertama, ana mau sholat berjamaah di masjid dapat takbiratul ihram. Nih, program Ramadan ini ana pokoknya dapat takbiratul ihram. Selama ini udah sholat berjamaah ke masjid, tapi sering jadi imam di belakang. Ada kan yang Masya Allah, antum kalau ke masjid, anak imam, alhamdulillah. Imam jamaah keberapa? Ya kedua, ketiga, kadang-kadang. Imamul masbukin. Imamnya orang-orang masbuk jamaah. Enggak, antum harus punya proyek sekarang. Ana mau sholat berjamaah dapat takbiratul ihram.
Berapa lama? Ya kalau bisa jangan sebulan. 40 hari. Berarti mulainya kapan? 5 hari lagi mulainya. Malam 21 antum sudah lakukan. Kenapa jamaah? Untuk membiasakan diri kita supaya tidak telat. Nanti selesai Ramadan, mulainya sekarang. Dan ada sebuah keutamaan tersendiri yang bisa menjaga sholat berjamaah dapat takbiratul ihram sama imam 40 hari, 40 malam. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, man shalla lillah arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat untuk Allah selama 40 hari berjamaah di masjid nih, dapat takbiratul ihram. Artinya ketika imam Allahu Akbar, antum dapat. Selama 40 hari. Allah akan memberikan kepada dia stempel kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Bisa nggak kita bikin target nih Ramadan? Bisa, insya Allah. Nggak terlalu berat. Tinggal niat. Sebagian salafus saleh, subhanallah, dia menceritakan sholat selama 40 tahun, bukan 40 hari. 40 tahun sholat, dia nggak pernah melihat punggungnya orang, lehernya orang, nggak pernah. Dia selalu dapat takbiratul ihram, dapat shaf pertama. Sebagian kita lehernya nggak pernah dilihat orang, nggak pernah dilihat orang, karena paling belakang dia, masya Allah, seperti itu. Jaga aja. Aduh Ustaz, ana sekarang ini jamaah aja belum Ustaz. Ya mulai jamaah. Proyek ini proyek besar. Karena yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholat. Bukan yang lainnya. Oh, anak orang yang suka sedekah Ustaz. Anak orang yang suka puasa sunnah. Yang dihisab sholat. Yang pertama. Kalau sholatnya benar, insya Allah puasa antum benar. Insya Allah sedekah antum ikhlas insya Allah. Insya Allah umrah antum lillahi ta'ala insya Allah. Tapi kalau sholatnya gak benar, yang lainnya benar, diragukan kebenarannya. Oh dia saat orang ini masya Allah suka sedekah. Ya mungkin ria. Kenapa sholat dia gak benar? Oh dia suka umrah Ustaz, sholatnya gak benar. Mau umrah berapa kali dia, kalau sholatnya gak benar, bahaya dengan ibadah dia. Kenapa? Karena umrah ini kelihatan orang jemaah. Berangkat umrah lagi. Tapi kalau sholat antum benar, tambahin sholat sunnah, gak ada orang yang melihat. Insya Allah yang lainnya benar. Nabi SAW menyebutkan dua sholat yang paling berat buat orang munafik. Sholat isya dan sholat subuh. Antum kalau mau benar, mulai hidup antum di masjid, tutup hidup antum di masjid. Mulai dengan sholat subuh berjamaah di masjid, tutup dengan sholat isya berjamaah di masjid. Selesai hari itu. Dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Kata Nabi SAW, man shallal isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat tahajud sebanyak setengah malam. Yang sholat subuhnya berjamaah, full dia sholat malam. Terus kita gak mau. Itu jadi target. Antum catat, ana pokoknya bismillah. Nanti gimana Ustaz?
Kalau ana sudah 10 hari Ustaz, bisa sholat, dapat takbiratul ihram, tahu-tahu ketiduran Ustaz. Baik, dimulai dari pertama lagi. Seret. Mulai dari 1. 10 hari ini, ya alhamdulillah sudah ada catatannya. Tapi untuk dapat 40 hari full itu jamaah, benar-benar perjuangan jamaah. Perjuangan. Lillah ya. Karena Allah. Ana alhamdulillah Ustaz 2 tahun dapat jamaah terus. Kenapa? Ana soalnya marbot masjid Ustaz. Nah, antum lillah enggak? Kalau sholatnya lillah alhamdulillah gitu loh. Soalnya kadang-kala dia karena pekerjaan. Kalau dia pulang kampung enggak ke masjid dia. Ada yang seperti itu jamaah. Karena pekerjaan. Maka Nabi SAW mengatakan man shalla lillah harus ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena pekerjaan. Maka usahakan itu. Baik, itu target yang pertama. Yang kedua, menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah sih. Kita melihat umat Islam di bulan Ramadan mereka sibuk menghatamkan Al-Quran, tadarus di mana-mana. Dan kita tahu bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Kenapa banyak orang tersesat? Qurannya nggak dibaca. Qurannya dibaca kalau sakit. Ayo baca Quran. Kenapa? Abah lagi sakit ini. Buat diruqyah. Boleh silahkan. Tapi Quran itu hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk. Maka ketika engkau bingung hendak melakukan apa? Buka Quranmu. Allah kasih petunjuk di sana. Baik, antum bikin target. Ana mau hatam Quran. Berapa kali? Sekali atau beberapa kali? Tapi semuanya ada planningnya jamaah. Antum kalau mau sekali gimana? Jangan mengatakan ana pokoknya mau 5 kali. Terus 5 kali gimana? Target 5 kali besar, bagus. Pelaksanaannya gimana? Itu harus antum catat. Harus antum persiapkan. Antum mungkin kadangkala takjub dengan sebagian salafus saleh yang tiap 3 malam hatam Quran. 3 malam hatam. Antum setahun ini belum hatam. 3 malam dia hatam. Tiap 3 malam, bukan 3 malam terus berhenti. Tiap 3 malam, sebulan 10 kali hatam. Aduh Ustaz, kok bisa Ustaz ya? Terus antum dengar sebagian di antara mereka tiap malam hatam Quran. Kok kayaknya mustahil Ustaz. Antum bicara mustahil karena mengukur sama diri antum. 2 tahun gak hatam. Coba kita lihat bagaimana penataannya. Jamaah, 1 juz itu buat orang yang lancar bacaannya berapa menit? Setengah jam lah. Setengah jam. Kalau agak cepat dikit bisa 20 menit. Itu cepat. Tapi kalau 30 menit insya Allah buat orang yang lancar ya bacaannya, insya Allah cukup lah. Kalau antum mau sekali dalam sebulan hatam Quran, ya antum sudah khususkan. Setengah jam anda baca Quran. Kapan? Pastikan. Baca, anda mau baca habis sholat subuh. Sambil nunggu syuruk, aku mau baca Quran. Bahkan mungkin kalau 1 jam antum bisa 2 juz. Sudah. 1 juz nih. Habis subuh. Ana mau 2 kali hatam Ustaz. Taib. Mungkin bisa antum berangkat ke masjid sebelum adzan zuhur. Sebelum adzan asar. Antum bisa baca. Sambil nunggu adzan qomat, antum bisa baca setengah juz. Mungkin. Asar setengah juz jadi 1 juz. Berarti sebulan hatam 2 kali sudah antum.
Tapi ana mau 3 kali Ustaz. Waktunya kapan lagi? Kayaknya Ustaz ana mau baca sebelum berbuka. Ya insya Allah ana mau baca setengah juz lah sebelum berbuka. Atau bisa 1 juz. Artinya proyek ini antum harus tulis. Program yang bagus itu yang terukur. Nanti di akhir bulan antum bisa lihat. Atau antum 3 hari sudah bisa ngelihat. Aduh programnya nggak jalan. Kenapa? 3 hari pertama aja baca Quran. Hari keempat. Habis subuh jalan-jalan. Wallahi jamaah. Antum bisa ngelihat. Di bulan Ramadan itu subuh rame. Bukan Car Free Day lagi sudah. Tiap hari Car Free Day. Jalan orang-orang itu. Sebelum berbuka yang hari pertama antum ngaji. Lain lagi sudah. Ngabuburit. Ana mau cari malam Ustaz. Di mana antum cari malam? Ana kadang lihat orang cari malam ya. Muter-muter. Tahu-tahu ketemu malam di mana? Di rumahnya. Alhamdulillah sudah malam ini. Antum duduk di rumah dari tadi datang sendiri itu malam. Subhanallah. Baca Quran. Artinya ini program yang harus dievaluasi jemaah. Dan ini terukur. Kalau antum catat akan terukur nantinya. Ketika antum gagal, kayaknya habis subuh anda nggak bisa, karena anda berangkat kerja. Berarti antum ganti. Habis subuh antum berangkat kerja. Maka kapan waktunya? Ya sudah, anda kayaknya habis subuh nggak bisa. Nanti 10 hari terakhir anda libur, anda bisa habis subuh. Usahakan jamaah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dekat sama Al-Quranul Karim. Mereka adalah keluarganya Allah Azza wa Jalla. Antum kalau nggak punya waktu. Kalau sebagian mengatakan Ustadz ana nih. Alhamdulillah. Ana nih waktunya nggak ada Ustadz. Buat kerja semua. Antum baca Quran, Allah kasih waktu sama antum. Jadi ketika antum menyisihkan waktu untuk baca Al-Quranul Karim, waktu yang lain itu berkah. Dan itu terbukti. Sebagian orang subhanallah. Cerita sama anak dia. Wallahi Ustaz subhanallah. Sejak anak baca Al-Quran, kerjaan anak yang anak kerjakan 2 hari, sehari selesai. Itu berkah. Allah akan mudahkan. Yang antum baca ini kalamullah azza wa jal. Ini firmannya Allah azza wa jal. Sambil menghatamkan bacaannya, antum juga menghatamkan artinya. Antum punya program lain nih, ini program lain. Jadi antum punya program hatam, punya program sama artinya. Kapan antum catat? Ana mamanya sama artinya habis tarawih ana mau baca. Selesai habis tarawih, setengah jam sebelum tidur ana akan baca. Lakukan itu. Ingat, yang penting itu istiqomah. Jangan di awal-awal aja, habis gitu. Karena sebagian orang Indonesia itu Ramadannya cuma 10 hari. 20 harinya Idul Fitri sudah. 20 hari Idul Fitri, belanja sana, bikin kue sana, Masya Allah, sibuk. Kenapa? Idul Fitri Pak Ustadz. Persiapan Idul Fitri, ini masih Ramadan. Belum Idul Fitri. Tapi mereka sudah persiapan buat Idul Fitri. Enggak, Idul Fitri tidak perlu persiapan. Kenapa enggak perlu persiapan? Karena antum tanpa disuruh, antum akan mempersiapkan diri. Secara nafsu, manusia itu ingin pakai baju baru. Nggak udah disuruh, dia akan melakukan itu. Urusan makan, urusan perut, Masya Allah dia akan melakukan itu. Tapi Ramadan antum perlu persiapkan. Baik, kemudian program lainnya. Program ketiga. Memperbaiki karakter. Memperbaiki akhlak jamaah. Kenapa?
Karena kita tahu yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia. Bahkan buat orang-orang yang ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Termasuk orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya bersamaku pada hari kiamat, yang paling baik akhlaknya. Karena ada di antara kita yang tahu bertahun-tahun dia itu pemarah, nggak berubah akhlaknya. Selalu berdalih, ana udah kayak gini dari dulu Ustaz. Ana orangnya memang kasar Ustaz. Perbaikin. Antum pernah melihat besi yang kasar? Kemudian diamplas. Jadi halus. Maka ini momentum kita untuk memperbaiki akhlak. Karena Ramadan, kata Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, kalau kalian sedang puasa, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ, jangan berkata yang kotor. Jangan teriak-teriak. Ngomongnya nggak bagus. Fa in sabbahu ahad, kalau dia dicela, dicaci maki, au qatalahu, atau ditantang berantem, falyaqul inni shaim, aku sedang puasa. Aku lagi memperbaiki akhlakku. Aku mau jadi orang yang penyabar. Nggak ada lagi antum komentar-komentar. Kadang-kala kan anak-anak muda, Masya Allah, kalau ada komentar buruk, langsung dia jawab. Jawab. Terus terakhir kita ketemu di mana? Loh, nggak ada lagi kayak gitu. Momentum untuk tidak berkata kecuali yang baik. Ramadan. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Karena ada orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Kenapa? Karena dia tidak memperbaiki karakternya. Antum dalam hati katakan, Ramadan ini nggak ada marah-marah. Sama teman, sama tetangga, suami sama istri. Suami kadang-kala Masya Allah ingin berbuka kolak atau ingin berbuka makanan yang enak. Ketika dia datang di meja untuk berbuka, istri yang ngomong, bang, masakannya gosong bang. Barakallahu fiik. Ana buka kurma nggak apa-apa, Masya Allah. Padahal hatinya dongkol. Ditahan. Dia mulai belajar nih. Hari kedua, Masya Allah, mau makan nasi. Aduh bang, tadi lupa mencet rice cooker bang. Nah, sabar, latihan terusin. Subhanallah, kadang-kala godaan di bulan Ramadan itu semakin kuat. Nggak seperti biasanya. Karena orang kalau lapar, dia cepat marah kadang-kala jamaah. Karena dia lapar. Tapi gunakan momentum ini. Doa minta sama Allah Azza wa Jalla, supaya akhlaknya diperbaiki. Taib, itu yang ketiga. Dan yang ketiga ini jamaah butuh perjuangan masalah karakter. Karena karakter itu kadang-kadang dari lahir. Jadi antum sudah harus programkan. Hari ini antum catat, alhamdulillah hari ini ana tidak berkata yang buruk sama sekali. Ana ngomong apa hari ini? Ana nggak gibain orang, alhamdulillah. Marah juga enggak, alhamdulillah. Antum catat, alhamdulillah ya Allah. Hari esok sampai sebulan, Idul Fitri selesai sudah masalah akhlak insyaallah. Antum sudah berakhlak mulia. Dan yang muda-muda nih, kalau melamar anaknya orang, antum tinggal ngomong, ana alhamdulillah sebulan kemarin nggak marah sudah.
Akhlaknya udah baik, boleh diterima gitu. Baik, yang keempat, program yang keempat. Ini program untuk keumuman umat Islam di Indonesia. Programnya berhenti merokok. Bagaimana di bulan Ramadan kita tutup pabrik rokok? Orang Indonesia nggak ada yang rokok. Wallahi jamaah. Siapa yang meragukan bahayanya rokok? Memang, Anda seringkali ceramah kalau pemerintah itu mengharamkan rokok. Karena apa? Karena tertulis di bungkusnya rokok, ya, di baliho-baliho itu iklan-iklan rokok, rokok membunuhmu. Subhanallah, di Jember itu sudah nggak ada rokok membunuhmu. Kemana tulisannya? Diganti ada orang, ada gambarnya orang yang tenggorokannya bolong, lalu dia mengatakan, saya gara-gara merokok kena kanker apa. Loh, kok hilang rokok membunuhmu? Karena banyak orang berhenti kayaknya jamaah. Gara-gara rokok membunuhmu. Ramadan manfaatkan. Karena seorang itu bisa menahan dirinya untuk tidak makan dan minum. Bahkan tidak menyentuh rokok. Dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Mulai, kalau aku bisa menahan 15 jam kadang-kala menahan. Sisanya insya Allah mudah. Nggak ada lagi. Nggak ana insya Allah bulan Ramadan ini ya tiga batang lah. Nggak ada, berhenti. Banyak para istri yang mengeluh jamaah. Ustaz, ana ini kalau dicium sama suami kok bau asbak Ustaz. Astagfirullah. Ada yang suami bau asbak tapi dia nggak merasa. Maka ini perlu dihadirkan di diri kita. Semangat yang kuat. Karena nafsu ini jemaah, kalau kita tidak putus, dia akan terus merongrong kita. Dan sudah terbukti banyak orang bisa berhenti merokok sehat. Walaupun kebanyakan orang berhenti ngerokok sudah sakit. Antum kenapa berhenti ngerokok? Alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Insya Allah. Padahal sudah divonis dokter. Tadi dulu dikasih tahu nggak mau berhenti ngerokok. Dan kalau ada dalih mengatakan, Ustaz terus gimana Ustaz? Orang-orang yang bekerja di pabrik rokok, insya Allah yang ngatur rizki mereka, Rabbi. Karena bingung orang-orang. Ketika ada pabrik Homer mau ditutup, mereka berpikir, ini yang bekerja di dalam gimana ini? Bagaimana hidup mereka? Subhanallah. Ketika mereka di perut ibunya, siapa yang kasih makan mereka? Allah Azza wa Jalla. Buka lapangan pekerjaan yang lain yang bermanfaat, yang bikin orang sehat, yang bikin rumah sakit paru-paru tutup. Alhamdulillah sejak orang Indonesia sehat, rumah sakit paru-paru tutup. Karena semuanya sehat, alhamdulillah. Sekarang malah jemaah ada rokok yang apa? Allahu Akbar jemaah. Anak kadang lihat ini cerobong asap di mana? Dan dia merasa nggak apa-apa, gangguin orang. Orang terganggu sama dia. Dan memang harus lebih keras lagi terhadap orang-orang yang merokok ini jemaah. Anak terus akan sampaikan tentang hal ini. Orang-orang kafir aja. Antum berangkat ke Singapura umpamanya, bagaimana peraturan mereka terhadap rokok? Karena mereka udah sehat akalnya. Udah tahu ini beli sekian, subhanallah. Yang ada penyakit buat tubuh. Buat ibu-ibu yang punya suami ngerokok, ya jangan bahagia, sabar. Dibimbing suaminya. Jamaah, akan ada satu pertanyaan di padang mahsyar nanti. Tentang harta yang engkau miliki. Min aina iktasabtahu wa fima anfaqtahu. Dari mana engkau dapat? Dan kemana engkau infakkan? Kasih rezeki sama Allah, dibakar fulusnya. Bikin penyakit buat dirinya. Masuk ke rumah sakit,
Duitnya akhirnya muternya ke sana aja. Ini salah satu program untuk bangsa Indonesia. Bulan Ramadan biasanya kan katanya tempat hiburan malam tutup kan? Jakarta tutup. Nah, bagaimana sekarang kita bikin sebuah apa istilahnya? Sebuah ajakan seruan Ramadan nggak ada orang jualan rokok. Selesai sudah. Jualan apa? Alhamdulillah banyak gantinya. Kuliner, apa yang bisa dijual, makanan. Ada yang untuk rezeki jangan takut jamaah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Itu program yang keberapa? Yang kelima. Bikin program doa. Bulan Ramadan ini termasuk bulan dikabulkannya doa. Lis-shaimi da'watun mustajabah 'inda fitri. Orang yang berpuasa itu punya doa mustajab ketika berbuka. Makanya kalau antum baca firman Allah di surat Al-Baqarah berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di sela-sela ayat tentang puasa itu ada firman Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah perintahkan agar kita berdoa. Allah itu dekat, Allah berada di atas arsy-Nya sana. Tapi dia dekat sama kita. Dia dengar doa kita. Dia mengetahui yang terbetik di hati kita. Dan segala sesuatu dia mengetahuinya. Maka gunakan Ramadan menjadi program doa. Doa apa Ustaz? Ya udah beli buku-buku doa. Mulai hafalin. Waktu-waktu mustajab antum keluarin bukunya. Catatannya dikeluarin. Baca terus. Karena jamaah kalau kita nggak punya program, antum bisa ngelihat. Kadangkala antara azan dan qomat, sebagian orang berdoa, antum pegang HP. Harus diprogram. Kapan antum mau berdoa? Sebelum berbuka. Antara azan dan qomat. Waktu sahur. Ana itu terus terang Ustaz nggak pernah doa waktu sahur. Karena bangunnya selalu subuh. Sekarang Ramadan antum bangun. Dan itu termasuk waktu mustajab. Antum bikin pokoknya sahur dan subhanallah ya. Kita itu diganggu sama acara televisi. Biasanya waktu sahur acaranya bagus-bagus. Waktu mau berbuka acaranya bagus-bagus. Itu waktu-waktu dikabulkannya doa. Antum punya program nggak ada. Sebagian orang tua Masya Allah. Bulan Ramadan TV-nya dibalik. Sama ibunya dibalik TV-nya. Dicabut. Anaknya ngomong, Umi kenapa dibalik? Sudah 11 bulan nonton TV. Sebulan gak usah nonton TV. Karena kalau antum nonton pegang remote ada syaitan. Subhanallah. Kalau dulu jamaah, kalau orang mau nonton TV itu, ganti channelnya itu harus bangun dari tempat duduknya. Aduh, dia ganti lagi. Sekarang sambil selonjoran, sambil megang toples, sampai subuh dia akan pencet terus itu jam. Lebih baik dibalik, selesai, nggak ada lagi program nonton TV sekarang. Nggak usah nonton Roja Ustaz. Roja 5 menit terus ganti yang bahaya. Bismillah lah. Artinya bulan ini nggak ada TV. Ya untuk menjaga diri kita. Berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah subhanallah. Kalau antum melihat gimana kuatnya Nabi berdoa sallallahu. Ketika haji. Ini yang udah pernah berangkat haji. Ketika di Padang Arafah. Sejak matahari tergelincir sampai matahari terbenam.
itu waktu yang paling mulia untuk berdoa. Sebagian jemaah haji sibuk makan, sibuk ngobrol. Ana merasakan kadang-kala kita di tenda lagi wukuf di Arafah, ada pengumuman dari panitia, ya es krimnya sudah datang. Oh, makan es krim berarti. Makan es krim, duduk lagi, doa bentar lagi. Oh, nanti ini datang. Astagfirullah. Dan kadang-kala kita 1 jam doanya habis. Mau minta apa lagi ya? Sekarang antum persiapkan. Antum catat sudah. Ada doa yang untuk Anda baca 1 jam doanya Ustaz. Ya sudah. Waktunya kapan? Tiap hari antum baca doa. Permohonan kebaikan itu kita ini banyak nggak tahu dengan yang baik-baik. Nabi SAW kalau antum menghafal dan memahami doanya, Masya Allah. Anda kadang berpikir, ya Allah, nggak pernah Anda baca doa ini. Mohon artinya dengan bahasa Indonesia pun nggak pernah. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita. Seperti contoh doa. Allahumma inni as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu dalam kondisi yang selalu di tengah, dalam kondisi kaya atau miskin, aku selalu baik ya Allah. Karena ada orang ketika miskin akhlaknya jadi buruk. Ada yang sebaliknya, ketika kaya jadi buruk akhlaknya. Sebagian orang antum melihat, ketika miskin baik sama antum, ketika kaya nggak salam sama antum. Ada orang yang ketika kaya Masya Allah baik sama orang lain, ketika miskin jadi putus asa hidupnya. Kita minta sama Allah. Pernahkah antum meminta seperti itu? Allahu Akbar. Kemudian program ke-6, silaturahim. Karena memang kita lihat ya orang-orang pada mudik, ya kita bikin program, kita programkan. Kalau bisa sebelum Ramadan, kita sudah menjalin hubungan rahim kita. Karena apa? Kita tahu orang-orang yang menyimpan dendam sama saudaranya, amalannya tidak akan diangkat, dosanya tidak akan diampuni. Sejatinya nggak ada perintah khusus untuk maaf-maafan sebelum Ramadan. Sepanjang tahun kalau punya salah, kita mohon maaf. Tapi momentum Ramadan ini kalau antum memang menyimpan sesuatu, nggak pantas setelah masuk Ramadan antum masih menyimpan dendam itu. Mungkin ada saudara-saudara yang tidak salam sama antum selama ini. Ada saudara-saudara yang tidak mau membukakan pintu bagi antum. Sekarang antum perbaikin. Nggak, ini momentum. Paling tidak anak kirim parcel buat mereka. Kirim. Insya Allah kalau parcel nggak ditolak. Lihat namanya Fulan. Aduh, bismillah kita makan. Padahal dia nggak suka sama yang kirim. Tapi kalau urusan makanan, alhamdulillah insya Allah. Perlahan-lahan kita lakukan itu. Kalau yang jauh, telepon. Antum telepon, gimana paman, gimana kabarnya Ami, gimana kabarnya misanan-misanan sepupu ana. Bismillah, ini kesempatan jamaah Ramadan ini. Kita tahu faedah dari menyambung rahim kita, dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya. Menyambung rahim artinya menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita yang ada hubungan rahim sama kita. Itu jadi program, antum programkan. Kalau bisa antum catat, antum punya sepupu di mana aja. Anak punya sepupu udah lupa semua. Karena biasanya yang terjadi sama kita jamaah, semoga Allah ngampunin kita. Kalau kakek meninggal dunia, itu saudara-saudara sudah kadang-kala mulai berjauhan. Dulu ketika kakek hidup, kita selalu kumpul di rumahnya kakek. Sekarang kakek udah meninggal. Yang di Jakarta umpamanya ditanya, nggak pernah pulang kampung bang. Aduh, ayah anak sudah meninggal Ustaz. Pamannya kan ada. Saudara-saudara ibu kan ada. Dia nggak peduli. Padahal itulah silaturahim. Ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Tapi ada orang-orang yang dicintain ayah, ibu kita. Kita menyambung rahim kita dengan mereka. Antum akan disebut orang yang pandai menyambung rahim. Bukan yang banyak sohib dan temannya jemaah. Ramadan, antum punya program tersebut. Semua keluarga ana
Ana mau kirimin pulsa 50.000. Masya Allah. Antum tia, Kak, ana ada rezeki Kak, ana kirim pulsa. Subhanallah. Dia itu akan merasakan jazakallah khair. Mulai mungkin hubungan yang jauh akan menjadi dekat. Baik, kemudian program yang ke-7. Program sodakoh. Antum programin sudah. Ana pokoknya Ramadan ini mau memberi buka orang yang puasa tiap hari 10 orang. Umpamanya. Antum sudah programin. Satu orang itu 15.000 anggap ya. Berarti 150.000 dalam sehari. Sebulan 4,5 juta. Antum udah program. Nih duit gak boleh kemana-mana. Pulsa habis gak boleh ngambil duit ini. Kuota habis. Ya, kalau kuota gimana maksudnya? Sama sudah. Untuk programnya gak ada. Duit ini hanya untuk sedekah. Itu diprogramin. Sehingga kalau sudah dikeluarkan. Antum keluarkan dari ATM sudah. Keluar duit ini. Taruh di bungkus. Kalau bisa antum lihat. Oh di masjid mana yang perlu buka bersama. Antum transfer. Kalau sudah sampai sana duitnya. Susah antum mau ngambil. Aduh terlalu banyak kayaknya. Nggak ada sudah sampai. Tapi kalau masih di rumah antum bisa buka amplopnya. Kan Allah itu yang penting ikhlas. Nggak perlu. Akhirnya dikurangin duitnya. Jangan. Antum harus keluarkan sekarang. Baik. Itu buka bersama. Terus anak kayaknya mau kasih baju buat anak-anak yatim yang miskin. Programin sudah. Berapa? Ya anak gak mampu banyak-banyak lah. 3 orang anak yatim. Masa selama hidup anak-anak gak pernah kasih itu anak-anak yatim baju. Antum programin 3 orang. Antum lihat tetangga-tetangga antum. Baik, kemudian antum mungkin anak kayaknya sebelum Ramadan itu anak mau beli kurma 1 kintal. Anak mau bungkusin 1/2 kiloan. Anak bagiin ke tetangga-tetangga. Setiap mereka berbuka, alhamdulillah anak dapat pahalanya. Programin. Nggak terlalu mahal. Kurma berapa sekarang jamaah? 1 kilo. 50.000? Ada yang 50? 50. Kali 1 kintal, 5 juta. 5 juta Ustaz. Antum tuh tinggal lihat. Anak punya fulus 5 juta, anak untuk ini. Ini diprogramin gitu jamaah. Semoga mampu antum. Insya Allah mampu. Tapi ya, anak tadi sampaikan yang realistis. Antum mengatakan, enggak anak insya Allah mau 2 ton kurma ya. Terus antum dapat dari mana? Wallahu a'lam lah. Ya enggak lah. Artinya itu ada yang terukur. Antum mampu melakukannya. Seperti itu. Ini program sedekah penting. Bagi-bagi sama tetangga kita. Sebelum Ramadan antum bagi-bagi. Anak ingat ada seorang yang dia meninggal dunia, rahimahullah ya. Dia itu kalau awal Ramadan dia beli beras, dia beli telur, dia beli kurma, kemudian dia beli minyak, dia beli dulu ada sirup ya. Ini itu dia bungkusin, dia bagiin ke tetangga-tetangganya ya. Sebelum Ramadan dengan harapan apa? Ya mudah-mudahanlah anak dapat pahala, mereka berbuka. Antum programkan itu. Yang terakhir, ini program sebenarnya program butuh waktu yang lama. Umroh Ramadan. Umrah Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Antum punya program itu? Programin Ustaz. Kalau program umroh ini program 5 tahun Ustaz. Gak apa-apa. Sejak sekarang antum sudah tahu, ana mau berangkat umrah Ramadan 5 tahun lagi. Umrah Ramadan itu anggap butuh 30 juta. Ana akan tiap tahun, ana akan nabung 6 juta. Nggak boleh diganggu. Kenapa? Ini buat umrah Ramadan. Kalau antum meninggal dunia sebelum berangkat umrah, Allah udah catat tuh. Antum punya niat umrah Ramadan. Cuma belum kesampaian karena ajal menyebut antum. Hadza wallahu a'lam bissawab.